Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu terkait dengan surat pribadi dan surat dinas. Ada beberapa tujuan yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah kalian harus dapat memahami ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas, sehingga ketika nanti kalian disajikan sebuah surat, kalian sudah dapat membedakannya, mana yang termasuk surat pribadi dan mana yang termasuk ke dalam surat dinas. Lalu, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi informasi, baik kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan, baik surat pribadi maupun surat dinas yang kalian baca ataupun yang kalian dengar. Sebelumnya, saya akan menampilkan 4 contoh surat. Nah, kalian harus menjawab dengan cepat. Kira-kira ini surat pribadi atau surat dinas ya? Oke, kita lihat surat yang pertama. Ayo, silakan. Kira-kira ini surat pribadi atau surat dinas? Oke, sudah ya. Ini adalah surat pribadi. Oke. Lalu kita lihat surat yang kedua. Kira-kira ini pribadi atau surat dinas? Ternyata surat yang kedua itu adalah surat dinas. Lalu kita lihat lagi surat yang ketiga. Kira-kira nih surat pribadi atau surat dinas ya? Ternyata adalah surat dinas. Lalu kita lihat lagi surat keempat. Ya, surat pribadi atau surat dinas? Ini adalah surat pribadi. Nah, dari keempat surat yang telah disajikan, maka kita akan langsung masuk apa sih surat pribadi itu dan apa sih surat dinas tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Nah, surat pribadi itu adalah sebuah bentuk komunikasi tulis. Ya, jadi bentuknya itu tulisan. Atau biasanya itu kita sebut sebagai surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk pribadi. Jadi surat pribadi ini ditujukan dari individu ke individu. Contohnya, kalian bisa mengirim surat kepada teman kalian, lalu orang tua, lalu sanak saudara, gitu. Nah, itu berarti bentuk surat yang kalian kirimkan itu adalah surat pribadi. Dan juga surat pribadi ini adalah informasi yang diberikan itu adalah bersifat pribadi. Jadi bisa contohnya itu adalah ketika kalian ingin menulis surat kepada teman SD kalian, misalkan seperti itu. Nah, berarti kan itu adalah bentuknya itu adalah surat pribadi dan ditujukannya itu kepada individu lain dan tentu saja informasinya itu adalah informasi yang sifatnya itu pribadi. Contohnya, kamu mengungkapkan rindu kepada teman dekatmu waktu SD dulu karena sekarang sudah berbeda sekolah. Itu kan merupakan sebuah surat yang memang isinya itu adalah pribadi gitu. Lalu kita lihat, apa itu surat dinas? Surat dinas itu adalah surat yang ditulisnya itu untuk kepentingan formal. Dan biasanya surat dinas ini adalah bersifat resmi. Nah, surat dinas ini bisa kita tulis atas nama pribadi ataupun atas nama suatu lembaga, pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Contohnya itu apa surat dinas? Contohnya itu adalah ketika misalkan sekolah mengirimkan surat untuk orang tua kalian terkait dengan pemberitahuan libur. Nah, itu adalah surat dinas. Karena dari lembaga ini itu apa? Lembaga sekolah ditujukan kepada orang tua kalian. Dan biasanya itu adalah sifatnya itu adalah resmi. Gitu.
Nah, kita bisa lihat nih yang sudah tadi saya singgung sedikit ya, isi surat pribadi. Tujuannya itu biasanya itu terkait dengan masalah kepribadian, masalah pribadi, maaf. Itu bisa menanyakan kabar, lalu keperluan pribadi itu misalkan ajakan untuk bertemu, bisa seperti itu. Lalu dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Nah, tujuan komunikasi pribadi yang lain ya macam-macam. Tadi bisa ajakan bertemu, terus ajakan ingin berkunjung ke rumah temanmu yang di desa, bisa seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari isi surat pribadi. Lalu kita lihat isi surat dinas. Kalau isi surat dinas ini biasanya itu adalah berkaitan dengan urusan kedinasan. Contohnya, undangan rapat, lalu permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan. Bisa juga surat lamaran kerja yang ditunjukkan oleh pribadi kepada sebuah lembaga. Lalu surat permintaan izin tidak masuk itu dari pribadi kepada lembaga. Contohnya, misalkan kalian ketika masuk sekolah, kalian tidak ikut dalam kegiatan sekolah tersebut karena sedang sakit. Nah, oleh sebab itu, maka orang tua kalian itu mengirimkan surat untuk instansi, ya kan? Nah, berarti itu permintaan izin tidak masuk, berarti itu berkaitannya dengan surat dinas. Itu. Nah, lalu ada juga surat izin menggunakan tempat. Contohnya, kalian ini anggota OSIS. Contohnya ya, seperti itu. Dan kalian ingin menggunakan tempat. Nah, berarti itu biasanya itu ada surat izinnya. Jadi tidak langsung menggunakan tempat seperti itu, tapi memang harus ada surat izinnya itu seperti apa. Itu. Nah, lalu kita lihat ciri-ciri dulu. Ciri-ciri dari surat pribadi. Nah, ciri-ciri dari surat pribadi itu yang pertama, isinya itu berurusan dengan pribadi. Jadi seputar kepentingan pribadi. Contohnya tadi kabar keluarga, teman, saudara, undangan pernikahan, ulang tahun, lalu ajakan untuk bertemu, ungkapan rasa rindu, itu kan sifatnya apa? Pribadi. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan itu adalah sifatnya itu akrab atau santai. Jadi kalau surat pribadi ini tidak terikat dengan suatu kaidah kebahasaan. Jadi bahasanya ya menggunakan bahasa sehari-hari. Tetapi yang harus diingat itu adalah ketika kalian ingin mengirimkan surat kepada orang yang lebih tua, berarti itu tetap harus memperhatikan etika atau kesopanan di dalam pengiriman surat tersebut. Jadi kalian jangan ketika mau mengirimkan surat kepada orang tua kalian yang jauh, kalian menggunakan kata-kata yang memang biasa kalian gunakan untuk kepada teman sebaya. Contohnya, halo Bu, gimana kabar lo? Gitu. Jangan seperti itu ya. Akan ini ditujukannya untuk ke orang tua. Berarti tetap ada etika kesopanannya seperti itu. Lalu, surat pribadi ini tetap memiliki struktur. Struktur ini akan kita bahas nanti ketika kita sudah masuk ke pembahasan tentang struktur surat. Nah, kita hanya membahas apa aja sih strukturnya itu. Yang pertama itu apa? Tempat tanggal surat, lalu alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, salam penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari surat pribadi. Lalu kita lihat ciri-ciri dari surat dinas. Kalau ciri-ciri dari surat dinas ini, biasanya itu adalah isinya itu terkait dengan topik kedinasan yang sudah tadi disampaikan, undangan rapat, lamaran pekerjaan, izin menggunakan tempat, permohonan pinjaman, izin tidak masuk, gitu, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu adalah bahasa yang digunakan itu sifatnya itu resmi. Jadi pasti pemilihan kosakatanya itu adalah kosakata yang baku dan akan ada aturan kebahasaan dari surat dinas ini. Jadi tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa keseharian, tapi benar-benar menggunakan bahasa yang resmi, bahasa-bahasa yang memang bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan KBBI seperti itu. Jadi tidak sembarang menggunakan menulis surat tersebut.
Lalu, ini adalah contoh dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, contoh yang apa? Contohnya ini bisa kita lihat ya. Perbedaan yang mencolok itu adalah pada kop surat. Nah, kop surat ini biasanya itu hanya ada di surat dinas, tetapi ada juga surat dinas yang memang tidak memiliki skop surat. Contohnya itu yang tadi, surat lamaran pekerjaan. Kan itu dari individu kepada instansi. Ya berarti itu tidak ada kop suratnya, tetapi itu tetap masuk ke dalam surat resmi. Lalu surat izin tidak masuk sekolah contohnya. Itu juga kan dari individu kepada lembaga sekolah ya, berarti tetap masuk ke dalam surat dinas. Oke, sekarang kalian baca dan identifikasi informasi surat berikut. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, ini adalah surat pribadi. Nah, surat pribadi ini kira-kira informasi yang disampaikan oleh si penulis surat ini apa? Kita lihat dulu. Yang pertama kita harus lihat, ini suratnya ini ditujukan untuk siapa? Ternyata ditunjukkan untuk Bunda Edo. Lalu berarti yang mengirim surat ini adalah Edo, seperti itu ya. Lalu informasi yang disampaikan Edo kepada Bunda itu apa? Urusan pribadinya. Ternyata Edo ini memberikan informasi kepada Bunda itu tentang kegiatan Jambore UKS yang diikuti Edo di Bandung. Lalu ungkapan rindu Edo kepada sang Bunda. Lalu yang ketiga itu adalah pemberitahuan kepada Bunda bahwa pelatihan UKS ini diperpanjang selama 3 hari. Nah, berarti ini adalah isi dari surat pribadi yang ditulis oleh Edo pada Bunda. Ini kan berarti berkaitan dengan hal pribadi. Memberikan informasi, lalu ungkapan rindu, terus sebuah pemberitahuan. Gitu. Berarti ini memang isi suratnya itu memang berkaitan dengan pribadi. Selanjutnya, ini adalah contoh surat dinas. Kita bisa perhatikan bersama-sama. Nah, ini surat dinas ya, jelas ya ini ada kop suratnya. Oke, kita baca dulu. Oke, kita langsung identifikasi. Nah, kira-kira surat ini ditujukan untuk siapa? Dan dari siapa? Nah, ternyata surat ini dikeluarkan oleh Pramuka SMP Mutiara Harapan. Ya, dan ditujukannya itu untuk siapa? Untuk wali murid. Ya, wali murid SMP Mutiara Harapan. Di sini secara detail nih, salah satu wali muridnya anaknya itu bernama Sofia Nazilah. Nah, isinya itu apa? Isinya itu tentang permohonan izin. Izin untuk mengikuti kegiatan persami bagi putra-putrinya. Jadi suratnya ini memang ditujukan kepada orang tua. Dari sini itu adalah permohonan izin sekolah agar putra-putrinya ini diizinkan untuk mengikuti kegiatan persami. Berarti ini kan sifatnya itu adalah resmi ya. Jadi benar-benar dari lembaga ditujukan kepada individunya apa, yaitu orang tua. Perihalnya atau terkaitnya dengan permohonan izin mengikuti kegiatan persami. Nah, ini adalah surat pribadi dan surat dinas yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya saya ingin kalian menentukan informasi yang terdapat di dalam surat pribadi yang telah kalian tulis. Oke, jadi kalian harus memberikan informasi surat ini tuh dari siapa dan untuk siapa. Informasi yang disampaikan itu apa saja. Dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Misalkan seperti ini contohnya. Nah, informasinya apa? Yang pertama apa? Lalu yang kedua apa? Ketiga apa? Jadi disesuaikan dengan surat yang kalian tulis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterima oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!